ya, lanjutnya yang kedua adalah poin yang paling penting kita perhatikan dalam membaca atau mempelajari Al-Quran ini adalah seringnya kita mendengar bahwa ada pembaca Quran yang disebut dengan qori. Apabila terjadi penambahan tadi itu mengganti huruf ya, sekarang ada menambah atau mengurangi huruf. Menambah dan mengurangi huruf tentunya sangat fatal juga, bisa merubah makna. Walaupun tidak merubah makna, ini termasuk lahan jali. Lahan jali ini adalah orang awam pun bisa mengetahui bahwa itu salah. Artinya orang awam yang berada di Arab ya, walaupun orang Arab itu tidak belajar membaca Al-Quran, tapi apabila dia mendengar kita membaca, dia ketahuan bahwa ini ada kesalahan yang fatal. Yang mengurangi huruf seperti contohnya menghilangkan tasdid ya, sabdu kalau kita dulu istilahnya. Sesungguhnya huruf yang bertasdid itu adalah hakikatnya dua huruf ya. Jadi huruf yang sukun dan ditambah dengan huruf yang sama berharokat kan. Seperti kita Bismillahirrahmanirrahim kan, dalam jalalah itu kan tasdid ya. Sering orang karena mau cepat Bismillah gitu. Bismillahirrahmanirrahim ya, atau menghilangkan huruf ya juga seperti Bismillahirrahmanirrahim, hilang banyak ya tanpa disadari. Seperti itu yang perlu kita harus hati-hati di dalam membaca Al-Quran ini. Ibnul Jazari salah satu penulis kitab tajwid yang terkenal, yang fenomenal sekali, mengatakan bahwa wajib bagi seorang yang ingin membaca Al-Quran terlebih dahulu mempelajari kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran ya, wajib hukumnya, karena berdosa katanya bagi pembaca Al-Quran yang sengaja artinya salah dalam membaca. Ternyata ketika kita berpikir kok ada orang sengaja salah membaca, ternyata maknanya adalah sengaja tidak mau belajar, dia berdosa gitu ya. Kecuali yang bagi yang keterbatasan, katakanlah yang cadel ya, atau orang-orang yang sudah tua, yang sudah tidak mampu lagi tetapi dia sudah berusaha maksimal. Intinya adalah berusaha maksimal. Apabila sudah itu kita serahkan kepada Allah, la yukallifullahu nafsan illa usaha ya. Karena kewajiban membaca Al-Quran yang baik ini kan sudah tertuang dalam surat Al-Muzammil, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila ya. Jadi membaca Al-Quran secara tartil itu salah satunya, tartil itu perlahan-lahan, maknanya adalah menempatkan hak huruf dan mustahaknya, artinya huruf itu berada di makhraj yang tepat dan sifat-sifat hurufnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin jarang kali terjadi tapi mungkin saja terjadi, merubah harokat ya. Merubah harokat ini kasrah diubah ke dhamma gitu ya, dhamma seperti itu, atau menghilangkan atau menambah huruf mad ya. Alif sama ya, waw itu adalah samping dia huruf hakiki juga merupakan huruf mad ya. Jadi sama dengan kalau kita contohkan lahum adzabun alim ya, baginya adalah siksa yang pedih. Kalau lamnya kita panjangkan walahum ya kan, dan tidaklah, la ya berpakai mat menjadi tidak artinya. Tapi kalau hanya tanpa mat, walahum saja bagi mereka. Jadi itu yang mat sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Jadi tiga hal ini yang perlu dipahami, dipelajari. Apalagi yang sekarang populer itu adalah anak-anak sekarang mempelajari atau masuk ke bimbingan tahfiz. Syukur-syukur tahfiznya sambil memperbaiki tajwidnya. Kalau ini sudah terhafalkan baru diperbaiki, artinya terjadi dua kali membongkar lagi ya. Terjadi yang demikian. Apalagi kalau kita
lihat sekarang ini banyak juga yang membaca di dalam mukadimah katakanlah khutbah ataupun ceramah, ya kan, membaca ayat-ayat pendek. Di dalam mukadimahnya sering juga terutama huruf tidak tepat dan sifat huruf yang selalu hilang, ya. Sama juga dengan menghilangkan huruf itu seperti wal as, hilang ro, ya kan. Bagaimana hilang satu huruf, ya, itu. Belum lagi lahan-lahan khafi, yang lahan-lahan tersembunyi yang tentunya sangat banyak sekali kita jumpai di masyarakat kita, terutama ketiga hal tadi. Pertama adalah merubah huruf, ya, merubah makhrajnya, kemudian juga mengurangi atau menambah huruf. Ya, yang ketiga adalah merubah harokat. Karena pada dasarnya Al-Quran ini awalnya adalah tanpa sakal itu, tanpa ada titik malah awalnya. Bagaimana kita membayangkan orang-orang dulu, ya, sahabat tabi'in, ya, tanpa ada tanda-tanda baca seperti sakal, kan, harokat dan sebagainya, itu sangat sulit, ya. Oleh karena itulah kita sangat sekarang ini di depan kita sudah Al-Quran yang sangat lengkap dengan cara membaca, malah dikasih warna lagi, mana yang ikhfa, iqlab, idgham dan segala macam, mana yang matnya sudah dipermudah semua, ya, sudah dipermudah, ya. Apalagi ada banyak sekarang program-program singkat untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik. Saya kira itu.